Staf Bimbingan Konseling Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, di mana bahwa dalam kegiatan bimbingan dan latihan ini mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5852 tahun 2020 untuk TNS penyelenggaraan kelompok kerja madrasah. Dua, keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 2059 tentang jenis bantuan pokja, termasuk juga kegiatan kami. Di antaranya ada 1, 2, dan 3. Ini termasuk 1 dan 2, 31 banyaknya, dan nanti akan ditambah lagi dengan seri yang ketiga, pokja yang ketiga. Namun sampai saat ini kemarin ada informasi bahwa sudah masuk di Bank Mandiri, dan barangkali itu Bapak yang bisa kita sampaikan. Dan selanjutnya memperkenalkan Bapak untuk memberikan arahan bimbingan kepada kami dan bimbing ini, dan sekaligus juga membuka kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mendapatkan tugas 3, jadi kita akan membuka, kemudian menyampaikan materi tentang kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB ini. Kemudian materi kedua nanti tentang moderasi beragama, bahwa pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia semakin diperhatikan. Itu adalah satu hal yang kita sepakati dan kita lihat bersama. Perhatian pemerintah kepada pendidikan agama, keagamaan itu sangat besar. Semakin lama semakin besar. Walaupun ada banyak yang protes, kenapa bantuan kepada sekolah yang ada di bawah Dignas dengan sekolah di bawah Kemenak itu berbeda. Kita bandingkan dengan pendidikan madrasah. Di bawah beliau langsung staf dan tidak punya korbit. Oleh karena itu sangat membanggakan apabila ternyata pendidikan madrasah di Kabupaten Sumeneb ini mampu mengambil peran yang sama atau bahkan melebihi sekolah. Itu satu kebanggaan bagi saya dan bagi kita semua tentunya. Karena saya lagi dengan satu kepala seksi, Pak Haji Sodik ini, kemudian dibantu beberapa staf yang beliau istilahkan dengan kasat tadi itu mampu mengendalikan seluruh pendidikan madrasah mulai dari tingkat RA, MI, MTS, MA di Kabupaten Sumeneb, dibandingkan dengan dinas pendidikan yang komponennya begitu lengkap. Pak Kadis punya sekretaris, Pak Sisati tidak punya. Sekretarisnya ya Bu Santi. Jadi kalau katanya Gus Dur dulu ya, Kementerian Agama itu kayak pasar, kayak swalayan. Iya. Ibarat toko itu toko, kalau istilahnya sekarang itu toko serba ya, serba. Atau kalau saya mengistilahkan toko rumah gak, lu mau apa gua ada. Itu Kementerian Agama. Mau cari apapun di Kemenang ini ada, pendidikan ada, orang mau kawin ada, orang meninggal butuh mobil ada, gitu kan? Di masyarakat sudah diibaratkan manusia setengah dewa. Apapun bisa dilakukan dan selesai dengan tidak agama. Tapi Bapak Ibu, selain ini sebuah kebanggaan, ini juga merupakan sebuah tanggung jawab yang besar kepada kita. Karena memang logikanya begini, grade status sosial atau status apapun ya semakin tinggi, maka selain itu merupakan sebuah prestasi,
sekaligus ini juga merupakan tantangan dan sekaligus merupakan tanggung jawab. Orang yang bijak adalah orang yang mampu menyadari ini. Jadi misalnya dia dari masyarakat biasa naik jadi ketua RT, maka status sosialnya kan naik. Nah, seseorang ini harus juga merasakan bahwa bukan hanya status sosial, bukan hanya penguatan masyarakat, bukan hanya penghargaan masyarakat yang naik, tetapi tanggung jawabnya. Yang pertama, kalau ada tetangga tengkar, dia cuek aja tidak apa-apa, tetapi ketika jadi ketua RT, dia harus tanggung jawab bagaimana mengamankan tetangga ini supaya tidak tengkar. Naik dari ketua RT menjadi ketua RW, penghargaan masyarakat bertambah. Biasanya hanya dihargai oleh orang satu RT, bertambah lagi dihargai oleh orang satu RW. Tapi sekali lagi, hukumnya semakin tinggi penghargaan, maka semakin tinggi tanggung jawab. Terus seperti itu. Nah, celakanya Bapak Ibu, sebagian besar orang, ya mungkin termasuk kita, termasuk saya, mungkin masih belum menyadari ini. Yang dipandang hanya penghargaannya, tanggung jawabnya tidak dipandang sama sekali. Yang ada akhirnya apa? Tidak profesional. Nah, ini balik ke profesionalisme. Orang yang tidak profesional itu banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adalah ketika dia merasa penghargaan masyarakat tinggi, status sosialnya tinggi, tetapi tidak dibarengi oleh tanggung jawab yang tinggi. Makanya kemudian terciptalah dari kondisi seperti ini, terciptalah pimpinan yang sombong, terciptalah pimpinan yang diktator, terciptalah pimpinan yang tidak mau menerima masukan-masukan orang lain. Salah satu sebabnya yaitu tadi, karena dia merasa penghargaan masyarakat lebih tinggi, lebih banyak anak buahnya, lebih banyak masyarakat yang takut pada dia, tetapi dia lupa bahwa dengan kenaikan grade itu naik juga tanggung jawab. Makanya ketika Bapak Ibu melihat seseorang yang stabil terus, itu berarti dia ada balance, ada keseimbangan antara prestasi atau status sosial yang dia punya diimbangi dengan rasa tanggung jawab. Sesuatu yang lebih ringan daripada sesuatu yang lebih berat. Itu manusiawi. Tetapi sekali lagi kemudian kita akan merasa aneh ketika ada sebuah jabatan diperebutkan, ada sebuah posisi diperebutkan. Kenapa mereka rebutan? Karena tadi itu ketidakseimbangan. Yang dilihat adalah, dan ajaran Rasulullah sama sekali tidak seperti itu. Pingin boleh, tapi jangan ambisi ya, nggak boleh. Untuk kita semuanya, dan tolong sampaikan ini kepada siswa-siswi Bapak Ibu. Ingat bahwa madrasah itu punya tanggung jawab besar membangun bangsa bermartabat, santun, berwibawa, kan begitu tadi yang kita nyanyikan ya. Di madrasah tadi seperti itu, membangun bangsa bermartabat mulia, kemudian santun, berwibawa. Coba lihat santun, berwibawa, sulit ini Bapak. Orang yang santun tapi berwibawa, biasanya orang kalau santun itu kesannya lemah sehingga seringkali tidak dihormati oleh orang, kan begitu biasanya. Ini perlu disampaikan oleh Bapak Ibu kepada siswanya, karena tanggung jawab bagaimana memproduk, menghasilkan kader-kader berkualitas itu adalah tanggung jawab kita semua, terutama Bapak Ibu sebagai guru BK. Guru BK itu kan tidak mengajar otak, tetapi mengajar hati. Betul Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu sampaikan itu tidak untuk diterima otak anak-anak, tetapi untuk diterima hati anak-anak. Ada dua guru sebetulnya yang paling bertanggung jawab tentang moral anak itu. Pertama, guru pendidikan agama Islam, dari dari mata pelajaran apapun, apakah itu fikih, Al-Quran, hadis, terlebih akidah, akhlak, SKI kan, dan sebagainya. Dan yang kedua yang paling bertanggung jawab itu adalah guru BK. Mengapa? Guru BK ini adalah guru yang bertugas mengawal psikologi anak-anak, bagaimana anak-anak bisa tetap stabil, terutama di aliyah. Aliyah ini masa transisi. Ada yang ngajar di pondok? Yang putra putri terpisah? Ya.
ini jauh lebih berat daripada di luar. Mengapa Bapak Ibu harus menyiapkan anak ini untuk nanti ketika keluar dari pesantren akan menghadapi gelombang yang luar biasa. Banyak alumni pesantren nonggep kata orang Madura. Awalnya jilbaban, bahkan cadaran, nggak boleh cadaran, pakai masker, takut dikira teroris kalau pakai cadaran. Begitu di luar selesai kuliahlah dia di sebuah kampus yang bukan PTKIN, yang bukan keagamaan, terseret oleh arus peradaban, pergaulan, gesekan dengan temannya. Ya pertama sih hanya masker yang hilang. Lama-lama kemudian jilbabnya tambah lama, tambah pendek, lalu dimasukkan jilbabnya. Setelah itu dia buang jilbab sama sekali. Roknya juga semakin naik gilirnya, sampai akhirnya kemana-mana pakai hot pants. Apakah ada? Banyak. Ini gara-gara guru BK. Loh, Bapak Ibu tidak sendirian. Ketika Bapak Ibu tidak berhasil, maka nanti yang ditanyakan itu juga pengawas. Kepala madrasah saja ditanya juga apa kerjanya jadi kepala aman. Kok guru BK-nya tidak berhasil? Pengawasnya juga apa kerjanya jadi pengawas? Akhirnya juga kasih poin, akhirnya ke saya. Jadi apa yang saya sampaikan ini merupakan salah satu pelepasan tanggung jawab saya, Bapak Ibu. Paling tidak nanti kalau ditanya Allah, apa yang kamu lakukan? Saya sudah kasih pembinaan ya Allah. Pada hari Selasa tanggal sekian. Geluran ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu ini berat. Karena tugas berat, maka mau tidak mau kompetensi itu harus dimiliki. Profesionalitas harus dimiliki. Dan ini terus dikembangkan sehingga berkelanjutan terus. Kalau ingin melihat bagaimana kondisi kejiwaan anak-anak, kita lihat bagaimana kerja Bapak Ibu. Nah, saya cukup tertarik hari ini kenapa kemudian lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Berarti yang lebih pas untuk jadi dekan itu sebagian besar adalah ibu-ibu. Bukan berarti bapak-bapak nggak cocok, bukan. Bapak-bapak yang ada di sini berarti adalah bapak-bapak yang punya tingkat kelembutan lebih dibandingkan bapak-bapak yang lain. Lembut itu kasih sayang, Pak, bukan lembut yang gini-gini, bukan. Kenapa lebih cocok ibu-ibu? Karena ibu-ibu ini adalah yang mendidik anak-anak di rumah. Dan ibu-ibu biasanya, ini biasanya ya, secara umum itu lebih kuat daripada bapak-bapak, lebih telaten, lebih kuat, lebih bertahan dalam badai. Itu menghadapi cobaan, menghadapi apapun itu memang fisik lebih kuat bapak, tetapi psikis, kejiwaan itu lebih kuat ibu. Hanya seorang laki-laki, betapa rapuhnya seorang laki-laki, dan betapa sebetulnya yang lebih pas untuk jadi guru BK itu adalah seorang wanita atau seorang laki-laki yang daya tahannya sama seperti wanita. Jadi selamat saya ucapkan kepada bapak-bapak yang kompetensi ibu-ibu itu harus lebih dibandingkan dengan kompetensi kebanyakan wanita yang lain. Paham ya? Silakan wanita yang lain punya kompetensi rata-rata, tetapi ibu-ibu punya tanggung jawab. Ibu-ibu bukan hanya mengarahkan diri sendiri, tetapi juga mengarahkan anak didik. Bapak-bapak juga ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambah kesadaran Bapak Ibu, menyempurnakan lagi bahwa beban dan tanggung jawab guru BK itu sangat besar. BK itu tempatnya dua macam, tempatnya anak yang nakal sekali, betul ya. Jadi kalau sudah dipanggil guru BK bermasalah, atau tempatnya anak yang dia sadar bahwa dirinya masih harus mencari jati diri, konsultasi terus. Makanya sebetulnya kurang sepakat kalau kemudian BK itu sangat ditakuti oleh siswa. Jangan dikesankan seperti itu. BK ini adalah bimbingan dan konseling, bukan bubuk dan kacar. BK itu tetapi konseling.
Artinya yang datang ke BK itu tidak harus anak yang bermasalah dalam kepribadiannya, dalam moralnya, tidak. Bisa jadi ketika ada anak mengalami kesulitan belajar, dia konsultasi dengan guru BK. Pak, Bu, saya kok semakin lama hafalan kok semakin susah ya. Kira-kira dari apa? Konsultasi. Apakah dia anak nakal? Tidak, malah dia itu anak yang punya keinginan tinggi untuk menjadi baik. Jadi sangat membanggakan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sebagai guru BK lalu melihat anaknya yang pertama itu misalnya ya dari anak yang error kemudian berubah menjadi anak yang baik. Wah, top Bapak Ibu. Kebaikan apapun yang nanti dilakukan oleh anak ini Bapak Ibu dapat pahalanya. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jelas itu hadisnya. Bapak Ibu mengarahkan seorang anak dari tidak sholat menjadi sholat, dari tidak berbakti menjadi berbakti, jadi tidak rajin menjadi rajin. Maka kebaikan apapun yang dilakukan anak ini Bapak Ibu dapat multi level pahalanya. Saya katakan multi level karena dia dapat, Bapak Ibu dapat juga. Makanya nanti kalau masuk surga, saya yakin dari sekian guru BK duluan ini. Mengapa ya? Karena dapat banyak pahalanya. Demikian Bapak Ibu, jadi mohon dengan hormat apa yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama disampaikan kepada siswa-siswi Bapak Ibu supaya mereka lebih mengenal jati diri masing-masing, dan juga harus disadari oleh Bapak Ibu betapa besar tanggung jawab seorang guru bimbingan dan konseling di sebuah desa. Ya, saya doakan semuanya tetap sehat, tetap bisa mengawal murid, dan tetap telaten, Bapak Ibu ya, telaten. Bapak Ibu harus jadi orang yang sabar. Sabar itu mempet, Bapak Ibu. Kalau orang sabar yang asli, orang sabar yang asli ya, itu tidak ada sakit hati. Tetapi ini hanya dimiliki oleh Nabi, Rasul, dan para waliullah. Kalau tingkatan kita ini bukan sabar subuhan, sabar ngempet. Sabar ngempet. Ya nggak apa-apa lah, kan memang konsepnya sabar itu nama sabru inda sodamatil ula. Sabar itu sebetulnya ketika benturan pertama. Apakah itu hasil dari memang hasil sabar ataukah itu hasil dari ngempet? Ya sudah, yang penting reaksi kita ya. Reaksi kita. Bapak Ibu sebagai guru BK, maka Bapak Ibu juga harus menyadari bahwa dalam agama yang menjadi barometer, ini kebiasaan Allah yang bisa kita lihat. Yang menjadi barometer Allah itu adalah bukan perbuatan kita, bukan, tetapi efek perbuatan kita kepada masyarakat. Sekali lagi, yang menjadi barometer Allah, besar kecilnya pahala, besar kecilnya dosa, itu bukan perbuatan itu sendiri, tetapi efek sosial dari perbuatan itu. Bisa dipahami maksud saya? Semakin besar efek kebaikan pada masyarakat, maka akan semakin besar pahala dari Allah. Kenapa ada dosa-dosa kabair? Kabair itu kan dosa-dosa besar ya? Karena kalau kita lihat dosa-dosa kabair ini adalah dosa yang efek sosialnya sangat berbahaya. Minuman keras misalnya, kan minal kabair. Aslinya bukan minumnya yang dosa, tetapi efek sosial yang ditimbulkan oleh minuman itu. Karena orang kalau sudah mabuk itu nggak bisa kontrol. Kenapa judi itu juga minal kabair? Membunuh orang itu juga minal kabair, termasuk dosa-dosa besar, karena efek sosialnya itu sangat tinggi. Semakin tinggi efek sosial, kalau itu baik, semakin besar pahalanya. Sholat, kenapa sih sholat sendirian hanya satu pahalanya? Kalau sholat jamaah berapa? 27. Gak naik-naik, mulai dulu beras harga 350 itu sampai sekarang. Kenapa sholat jamaah lebih besar pahalanya? Karena efek sosial positifnya itu lebih besar. Makanya kalau Rasulullah ditanya lebih baik mana saya ngaji Al-Quran dengan sedekah,
Rasulullah menjawab lebih baik sedekah, tapi ngajinya tetap jangan ditinggal. Kenapa? Efek sosial ngaji dengan efek sosial sedekah itu lebih besar. Sedekah. Makanya saya bayangkan betapa penuhnya gudang pahala Bapak Ibu, karena efek sosial dari guru BK itu luar biasa. Efek sosial. Makanya kemudian kalau ditarik dari lurus lagi, Rasulullah itu berbicara tentang akhlak, bukan tentang ibadah. Betul ya? Rasulullah itu berbicara tentang akhlak. Misi beliau adalah tentang akhlak, bukan tentang ibadah. Tugas Bapak Ibu bukan mengurusi bagaimana anak ini wiritannya, bagaimana anak ini sholat duhanya, itu urusan guru PAI. Urusan Bapak Ibu adalah bagaimana hati anak ini stabil, faham bagaimana jati dirinya. Apalagi kelas akhir madrasah aliyah, godaannya luar biasa. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terus kembangkan potensi, kembangkan profesionalitas, karena tugas Bapak Ibu lebih berat daripada tugas guru-guru yang lain. Kalau ada anak nakal yang menghadapi guru BK, bukan guru BKN, ya. Kalau ada anak carok yang menghadapi itu adalah guru BK, bukan guru matematika. Kalau anak itu tidak bisa diberi konsep 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak bisa. Ini adalah tugas guru BK, sentuh hati. Seluruh guru harus punya kompetensi pedagogik, tapi kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru BK harus setingkat lebih tinggi daripada guru-guru yang lain. Seluruh guru harus punya kompetensi sosial, tapi kompetensi sosial yang dimiliki guru BK itu harus 1 tingkat lebih tinggi dibandingkan kompetensi guru-guru kebanyakan. Mengapa? Karena tugas Bapak Ibu adalah menyentuh hati dan psikis anak-anak. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Mudah-mudahan tugasnya lancar semua, sertifikasinya juga lancar semua, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua. Amin. Jadi saya anggap penyampaian materi sudah selesai. Tinggal tugas saya yang selanjutnya adalah membuka acara ini. Kita buka acara ini Bapak Ibu dengan memohon ridho dan maunah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersama-sama membaca buku kita Al-Fatihah. Terima kasih sudah mendengarkan saya ngomong mulai tadi tentang apa ya. Juga terima kasih kepada Pak Kasipema, Ibu Fasilitator, Pak Pengalaman, juga Pak Kepala TU, Mas Samad, dan Ibu semuanya. Mohon maaf kalau misalnya dalam guyonan tadi mungkin ada yang kesinggung atau gimana ya. Itu nggak sengaja Bapak Ibu, karena tidak ada yang saya kenal ini, sehingga saya nggak tahu satu persatu. Kalau misalnya kebetulan sama ya kebetulan saja. Jadi semua tadi hanya fiktif belaka. Apapun peran yang ada di situ itu hanya kebetulan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allahumma fi filamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sebagai guru BK tetap semangat untuk mendidik anak-anak kita. Amin. Selanjutnya penyematan kartu tanda peserta oleh Bapak Kementerian Agama pada Bapak Haji Hairul Hidayat, didampingi oleh Bapak Kasipena dan juga fasilitator daerah. Pada yang bertugas disiapkan untuk mengadil. Tumpuan
cintai Guru BK hebat US. Tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu. Hari ini saya bersyukur atas segala nikmat dan hidayah yang telah Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami masih bisa bertemu